Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari tim bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang pertemuan kelima atau di bab yang kedua. Di pertemuan yang sekarang ini sebenarnya kami akan memberikan dua video, satu dengan seluruh teori, satu kita akan mencoba untuk praktis. Maka nanti kita praktis, kalian nanti kita tengok seperti apa. Oke, yang pertama kita akan sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas di materi asam dan basa. Apa itu asam dan basa, seperti apa gitu. Nah, nanti kita akan mengetahui apa saja larutan-larutan yang asam, terus apa saja larutan-larutan yang basa. Terus bagaimana kita menentukan indikator-indikator pH-nya, asam itu indikatornya berapa, basa itu indikatornya berapa, terus yang netral itu pH-nya indikatornya berapa, seperti itu. Oke, baik, bismillah. Yang pertama itu ada asam. Asam adalah zat kimia yang memiliki sifat asam, seperti rasa asam, bau tajam, dan dapat bereaksi dengan basa. Dalam konteks kimia, asam didefinisikan sebagai zat yang dapat melepaskan proton atau ion H+. Nah, atau meningkatkan konsentrasi ion hidronium H30+ dalam larutan, seperti yang dijelaskan dalam teori Bronsted-Lowry. Selain itu, asam juga dapat didefinisikan sebagai zat yang dapat menerima pasangan elektron, seperti yang dijelaskan dalam teori Lewis. Dalam fisika, asam memiliki pH yang rendah di bawah 7 dan dapat mengubah warna kertas lakmus menjadi merah. Asam juga dapat mengkorosi atau merusak bahan lain. Oleh karena itu, asam harus ditangani dengan hati-hati dan menggunakan peralatan pelindung yang sesuai. Jadi gitu ya. Asam itu adalah zat asam, memiliki bau yang tajam, mengurangi pekat, terus mengubah lakmus menjadi warna merah seperti itu. Nah, si asam ini melepaskan ion H+ tadi dan menerima pasangan elektron seperti itu. Oke. Dan bersifat korosif ya, atau bisa bikin karat kalau asam itu. Jadi kalau misalkan ada benda atau besi yang biasanya berkarat, itu biasanya kena asam, zat asam, atau misalkan kena cairan asam, atau kena udara yang berkontaminasi dengan zat asam. Oke, lalu yang kedua ada basa. Basa adalah zat kimia yang memiliki sifat khas seperti rasa pahit dan tekstur licin. Dalam konteks kimia, basa didefinisikan sebagai zat yang dapat menerima proton H+ atau menurunkan konsentrasi ion hidronium H30+ dalam larutan, seperti yang dijelaskan di teori Bronsted-Lowry. Selain itu, basa juga dapat didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan pasangan elektron, seperti yang dijelaskan dalam teori Lewis. Sementara pH-nya basa sendiri itu terbalikkan jadi pada si asam. Basa sendiri pH-nya di atas 7. Kalau asam tadi pH-nya di bawah 7. Jadi asam di bawah 7, basa di atas 7. Sementara yang 7 adalah netral, seperti itu. Dan dapat mengubah warna kertas lakmus menjadi biru. Basa juga dapat bereaksi dengan asam membentuk garam dan air, serta menetralkan asam. Berdasarkan sifatnya, basa dibagi beberapa jenis, yaitu basa kuat NaOH, KOH, basa lemah NH3C6H5NH2, basa organik RNH2, dan basa anorganik NaOH CaOH2, seperti itu. Nah, ini unsur-unsur yang di sini merupakan contoh yang basa. Biasanya basa itu unsurnya itu ada H-nya, ada H dan ada OH, natrium hidroksida seperti itu, kalium hidroksida seperti itu ya. Oke, lalu di sini ada teori asam basa. Yang pertama ada teori Arrhenius, ditemukan pada tahun 1887, yang mana menjelaskan asam basa didefinisikan berdasarkan kemampuan melepaskan ion H+, itu asam, dan ion OH- basa dalam larutan. Jadi si asam itu melepas ion H+, sementara kalau basa itu melepas ion OH-, seperti itu. Nah, lalu ada teori Bronsted-Lowry pada tahun 1923. Asam didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan proton H+, atau sedangkan basa didefinisikan sebagai zat yang menerima proton H+. Jadi si asam melepaskan H+-nya, kalau menurut si Bronsted-Lowry, si basanya menerima si proton dari H+, seperti itu. Jadi mereka bisa bereaksi sebenarnya ya.
Lalu ada teori Lewis pada tahun 1923 juga, asam didefinisikan sebagai zat yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa didefinisikan sebagai memberikan pasangan elektron. Jadi mereka itu sebenarnya asam basa itu saling berkaitan ya. Dari beberapa teori-teori yang dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan zaman dahulu itu sudah dijelaskan. Kalau misalkan asam melepaskan H+, ya. Kalau si basanya melepaskan OH-. Sementara menurut Bronsted-Lowry protonnya dilepas oleh basa, sama asam, H+-nya protonnya sendiri diterima kembali oleh basa, H+ juga protonnya. Lalu kalau teori Lewis menerima pasangan elektron si asamnya, basanya melepas atau memberikan pasangan elektron seperti itu. Gitu ya kurang lebihnya. Oke, baik. Lalu ada skala pH. pH 0 sampai 1 sangat asam ya. Contohnya asam sulfat, asam klorida. Sebenarnya ada larutannya gitu kan kalau asam sulfat sama asam klorida. Lalu pH 2 sampai 3 itu asam sitrat sama asam tartarat. Asam 4 sampai 5 agak asam, contoh air lemon, air jeruk. pH 7 itu netral, 6 sampai 7 itu netral, air murni darah manusia. pH 8 sampai 9 agak basa, sabun, deterjen. pH 10 sampai 12 itu larutan NaOH, larutan KOH. Lalu pH 13 sampai 14 sangat basa, larutan CaOH2 dan larutan MgOH2 atau larutan. Nah, lalu ada reaksi antar asam dan basa. Nah, reaksi antara asam dan basa itu ada netralisasi. Nah, ini adalah contoh reaksi asam basa yang menghasilkan garam dan air. Asam klorida dan natrium hidroksida yang sama-sama kuat, asam kuat dan basa kuat, itu akan menghasilkan garam, NaCl, natrium klorida, dan H2O air. Jadi mereka akan menghasilkan yang netral ketika sama-sama direaksikan antar asam kuat dan basa kuat. Itu mereka akan menghasilkan yang netral. Paham nggak maksudnya? Jadi si asam dan basa ketika mereka direaksikan, mereka akan menghasilkan netral. Makanya beberapa obat lambung itu pasti akan bersifat basa karena penyakit lambung itu yang terganggu adalah asam lambungnya. Makanya diberikan obat yang basa agar situasinya kembali netral seperti itu. Ya sama halnya seperti ini. Asam klorida HCl dengan NaOH, natrium hidroksida ini sama-sama tinggi, sama-sama kuat. Asam kuat sama dengan basa kuat. Jadi kalau misalkan basa kuat itu bukan di basa yang pH-nya 8 sampai 9, tapi di pH yang sekitar 12 sampai 14 seperti itu. Ya, gitu ya. Untuk menghasilkan situasi yang netral, makanya mereka bisa menghasilkan garam, NaCl dan H2O. Termasuk ketika kita minum Oralit. Itu sama aja membuat situasi tubuh kita kembali menjadi netral. Makanya diberi Oralit yang gak ada rasanya sama sekali gitu loh, seperti itu. Nah, lalu reaksi asam dengan logam. Reaksi asam dan logam menghasilkan garam dan gas hidrogen. 2HCl dan seng, Zn itu seng, akan menghasilkan zinc klorida dan hidrogen. Hidrogen. Ya. Jadi seperti itu. Sama halnya. Jadi kita reaksi asam dengan logam itu akan menghasilkan itu. Asam itu kan HCl. Logam itu kan seng. Seng itu kan logam. Akan menghasilkan garam, zinc klorida dan hidrogen. Seperti itu, ya. Gitu ya. Oke. Nah, lalu di aplikasi asam dan basa itu ada beberapa aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Contoh, asam asetat ada di cuka. CH3COH, asam asetat itu ada di cuka. Lalu asam sulfat bahan baku pembuatan pupuk dan baterai. Yang ada biasanya kalau asam sulfat itu H2SO4. Ya, asam sulfat H2SO4 kalau nggak salah. Asam asetat itu CH3COH itunya, unsurnya. Sementara kalau di basa, natrium hidroksida NaOH itu pembuatan sabun. Ya, pembuatan sabun. Jadi sabun-sabun yang ada di rumah itu bahan utamanya adalah NaOH atau natrium hidroksida. Nah, ini sama yang tadi kita belajar, barusan kita sampaikan. Magnesium hidroksida itu bahan antasid untuk mengurangi asam lambung. Makanya dibuatnya obat itu dari basa ketika kita asam lambung biar kondisinya netral. Baik. Oke. Lalu kita akan belajar dengan indikator asam dan basa. Yang ada indikator alami itu kertas lakmus akan berubah warna menjadi merah yaitu asam atau biru itu dari basa.
Kalau misalkan bunga kembang sepatu Hibiscus sabdarifa, ini nama latinnya ya, bunga sepatu nama latinnya Hibiscus sabdarifa, berubah warna menjadi merah, asam dan hijau basah. Sebenarnya asik gitu kalau misalkan kita pakai menggunakan indikator alam itu sebenarnya asik. Lalu kulit ubi jalar berubah warna menjadi ungu ketika asam atau hijau menjadi basah. Seperti itu ya. Ini indikator-indikatornya. Lalu indikator ini kimianya menggunakan cairan kimia. Jadi ada cairan kayak metil merah, ini pH-nya sekitar 4,2 sampai 0,3. Ini akan ketika dicampur dengan larutan itu akan berubah warna menjadi merah ketika asam dan menjadi kuning ketika basah. Ini ketika menggunakan cairan kimia. Atau bromotimol biru, pH-nya 6 sampai 7,6, berubah warna dari kuning asam menjadi biru basah, seperti itu ya. Lalu fenolftalin itu pH-nya pH basah 8,2 sampai 9,8, jadi berubah warna dari tidak berwarna asam menjadi merah muda atau warna pink. Lalu indikator universal merupakan warna-warna yang berbeda untuk rentang pH yang berbeda. Jadi ini cairan-cairan kimianya nanti ditetesin ke siapa itu namanya. Jadi awalnya itu warnanya ini, ya kan? Jadi ini. Gitu loh ketika ditetesin. Jadi kalau ini tuh indikator ini digunakannya langsung ke ininya ditetesin. Pakai pipet tetes, sedot, tetesin seperti itu. Nah, lalu kalau indikator biologis, kalau indikator universal ini ada kertas yang warna-warnanya jelas loh. Ada kertas yang warna-warna jelas, rame gitu kertasnya dari 1 sampai 14, itu nanti mereka ada warnanya ketika ditetesin masing-masing seperti itu. Lalu ada indikator biologis. Ada enzim asam basa mengubah warna atau aktivitas enzim tergantung pH dan protein mengalami perubahan struktur dan fungsi tergantung pH. Lalu ada karakter indikator. Karakteristik indikator. Rentang pH indikator memiliki pH yang spesifik. Kalau misalkan pakai kertas atau misalkan pakai indikator pH universal itu akan jelas pH-nya dari 1 sampai 4 itu ada indikatornya semua 1 sampai 14 seperti itu. Lalu waktu reaksi, indikator bereaksi cepat atau lambat tergantung jenisnya. Seperti itu. Lalu sensitivitas, indikator memiliki sensitivitas berbeda terhadap perubahan pH. Lalu stabilitas, indikator harus stabil dan tidak terpengaruh faktor lingkungan. Jadi ini beberapa karakter si indikator pH atau indikator asam basa biar ketika melakukan identifikasi larutan, baik itu larutan asam ataupun basa, itu tidak salah gitu. Makanya ada karakteristik dari indikator. Baik, segitu ya. Nah, di sini juga ada soal latihan. Sebutkan 2 contoh bahan di rumah yang bersifat asam. Bahan contoh di rumah yang bersifat basa, apa yang dimaksud dengan pH? Menurut teori Arrhenius, apa yang dihasilkan asam jika dilarutkan dalam air? Menurut teori Arrhenius, apa yang dihasilkan basa jika dilarutkan dalam air? Oke, jadi kurang lebihnya itu untuk materi asam basa. Sekilas mungkin nggak terlalu lengkap, kami mohon maaf. Karena apabila terlalu lengkap pun akan membuat ini jadi lebih sulit materinya, karena namanya materi asam basa itu kan akan ada perhitungan antar perhitungan antar asam basanya untuk ukuran dan lain-lainnya gitu. Jadi makanya kita agak mempersingkat materinya saja, karena satu untuk pertemuan, untuk kita berharap ada prakteknya. Apabila nggak ada ya mungkin bisa dilihat dari kami atau dari YouTube yang memberikan contoh praktek daripada indikator pH asam dan basa. Oke, baik, mungkin kurang dan lebih itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kesalahan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.